Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fatihah. على الله بنظرة من العين الرحيمة تداوي كل ما بي من أمراض سقيمة. على الله بنظرة من العين الرحيمة تداوي كل ما بي من أمراض على يا صلاة تجزى وتجار وسلم للمقادير كي تحمد وتجار. على الله من العين الرحيمة داوي كل ما بي من أمراض وكن راد بما قدر المولى ودبر وسلم ولا تسخط قد الله رب العرش الأكبر. على الله بنظرة من العين الرحيمة تداوي كل ما من أمراض سقيم. صابر وشاكر على الله بنظرة كن فائض وظافر. على الله بنظرة ومن أهل السرائر. على الله بنظرة الله من كل ذي قلب منور مصفى من جميع الدنس طيب وظهر. على الله بنظرة من العين الرحيمة تداوي كل ما من أمراض سقيمة. هذه الدنيا دنيا حوادثها كثيرة وعيشتها حقيرة ومدتها قصيرة. على الله بنظرة من العين الرحيمة تداوي كل ما من أمراض سقيمة. دنيا دنيا حوادثها كثيرة وعيشتها حقيرة ومدتها كثيرة. على الله بنظرة من العين الرحيمة تداوي كل ما من أمراض ولا يحرص عليها سوى عمى البصيرة. عديم العقل لو كان يعقل كان أفكار. على الله بنظرة من العين الرحيمة تداوي كل ما من
الأثرى عناها لا يرضى نثرا وفي قلة عناها لا يرضى نثرا ثم توبى لمن منها تحذر وطلقها وفي طاعة الرحمن شمار لا يرضى نثرا للعين الرحيمة تذاكر اللهم صل وسلم وبارك عليه. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala sayyidina Rasulillah Muhammad ibn Abdullah al-Ghaim bi hubbillah wa ala alihi wa sahbihi wa la hawla wa la quwwata illa billah. Amma ba'd, Allah ta'ala wa a'adna ma fihi wa bi barakati ulumihi fi darain amin ila anzal. Wa dzakara Syekh Imam Al-Ajal Al-Ustad Radiyuddin An-Naisaburi bi kitab Makarimul Akhlaq. Inna Dzul Qarni lamma arada yusafira yastawla ala al-mashriq wal maghrib shawir al-hukama wa qala kayfa usafiru li hadhihi al-qadr min al-mulk fa inna dunya qalila faniya wa mulk ad-dunya haqir falaysa hadha min 'uluwi al-himma wa qala al-hukama safir liyahsul laka malaka ad-dunya wal akhirah fa qala hadha hasan. Qala Rasulullah SAW, Inna Allah yuhibbu ma'alil umur wa yagra safaha. Disebutkan oleh Imam Al-Ajal Al-Ustad Radiyuddin An-Naisaburi dalam kitab Makarimul Akhlaq. Beliau mengatakan sesungguhnya Dzulqarnain ada seorang nabi, raja juga tapi nabi juga. Itu beliau Raja Faris war Rum. Kalau sekarang tuh Persia Romawi itu. Beliau dulu rajanya. Yang menguasai Masyriq wal Maghrib, timur barat dikuasai. Sumya Dzulqarnain dinamakan orang yang punya dua tanduk. Kan Qarnain itu artinya dia punya dua tanduk. Li'annahu tafa qarni dunya syarqa wa gharbiha, karena beliau ini adalah orang yang menguasai daerah timur dan barat. Itu kekuasaannya tuh. Kalau daerah timur dan barat, dunia kira-kira sabet. Dunia kan bagian 4 tuh. Selatan, utara, barat, timur, berarti dikuasain tuh. Nah, beliau menguasai daerah itu. Dan tatkala beliau ini mau berjalan, dia menguasai daerah timur sama barat, dia itu musyawarah dulu sama, kalau bahasa kita tuh penasehat ya, para ulama. Bagaimana aku mau nguasain timur barat? Karena sesungguhnya dunia ini kan sebentar, sedikit. Dunia ini sedikit, kerajaan dunia itu hina. Tapi gue punya tujuan tinggi gitu, cita-cita menguasai timur barat supaya orang bisa kenal kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan tujuannya kerajaan itu supaya orang pada nyembah Allah dan mau menghidupkan syariatnya Allah. Maka penasihatnya bilang, safir, maka berjalanlah wahai raja. Supaya apa? Supaya kau menjadi raja di dunia dan juga di akhirat. Kalau raja dunia doang di akhirat nggak punya apa-apa dia. Tapi kalau raja dunia akhirat dulunya punya. Nah, itu bagus. Nah, berkata Rasulullah SAW, Nabi SAW bersabda, Inna Allah yuhibbu ma'alimul umur wa yakrahu safhatuha. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa ta'ala menyukai ma'alil umur, orang punya cita-cita yang tinggi. Tuh Allah demen tuh kalau kita punya cita-cita tinggi.
Jangan cita-cita lu ntar gue mau udah gede, mau apa namanya, sekolah terus kuliah terus kerja, nggak apa-apa dah jadi kerja, yang penting dapat gaji. Jangan, lu cita-cita jangan gitu. Cita-cita gue mau jadi bos, jadi bos tambang, apalagi bos apaan, timah, mau jadi presiden. Apa cita-cita tinggi, cuman jangan cita-cita doang, usahanya kagak. Jangan aku mau senang hidup, jangan. Apa aku biasa-biasa aja, enggak, cita-cita yang tinggi. Kalau demen tuh. Bisabab itisab bisabat wad dawam wal ikhlas. Tapi juga cita-cita itu mesti dibarengi dengan as-sabat. Dia istiqomah. Tuh, dawam wal ikhlas. Dan Allah Subhanahu wa taala benci sabsafaha alayarda anfa'iliha sabsab ar-radi min kulli syai'in al-umur hakir. Dan Allah kagak demen kalau kita punya cita-cita yang hina, yang rendah. Cuma rendahan, jangan. Kalau cita-cita lo cuma jadi rendahan, jangan. Cita-cita yang tinggi. Dari mana kita tahu cita-cita tinggi? Ya orang dia mesti berusaha. Mesti paling kagak kalau lu mau jadi dapat kemuliaan, lu mesti nyalahin orang banyak. Artinya lu jangan sama ngikutin orang orang pada layaban, aku kagak mau. Orang pada nongkrong nakrang gak jelas, gue mau ngaji, baru tuh namanya tinggi. Kalau cuman nongkrong, bengong, ya senang-senang, masih muda, nggak bakal bisa. Karena masa muda ini di Jalul Yom, pemuda hari ini pemimpin hari esok. Kalau anak mudanya kagak jelas loh, kagak jelas, tongkrongannya tawuran, apalagi narkoba, mau jadi apaan loh ke depannya? Mestinya punya ma'alimul umur. Faqala fala ta'jal bi amrik wastadimhu fama shalla asaka kamustaqim. Dan juga wala ta'jal fi amrika alladhi tatlubu husula. Tapi jangan lo mau buru-buru sukses, mau buru-buru pinter, kagak bisa. Mau belajar nih biar cepet pinter, kagak bisa. Jadi itu mesti, tapi wastadimhu, mesti istiqomah, mudawamah, terus aja. Saya lihat dulu ada satu orang ulama, dia ngaji hampir 40 tahun. Dilihat, udah ya Allah udah tua banget begini, masih bego-bego juga. Akhirnya dia pulang. Pas dia pulang di perjalanan, dilihat ada air netes gitu di batu. Lama-lama kan kalau air netes apa itu? Bolong. Wah, katanya batu aja bisa bolong sama air. Kenapa gue kagak bisa belajar jadi pinter? Balik lagi dia, ngaji lagi. Makanya itu sekarang dinamain Ibn Hajar. Anaknya batu. Bukan berarti dia lahir dari batu, kagak. Tapi karena dia dapat dia petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala, dia masuk kalah, air aja bisa ngelubakin batu yang keras. Karena apa? Terus-menerus tuh, setetes gitu. Orang kalau dia belajar, dia bodoh, lama-lama kalau dia terus, lama-lama dikasih pinter, mau dikasih tunjuk. Orang susah tapi dia berusaha, ntar dikasih sukses sama Allah. Gitu. Yang penting mudah wama. Pama shalla asok kamu stadim. Maka shallaital asa binar idza layniha hukumat binar. Maka sesungguhnya itu gituan bengkok, apa sih itu? Besi yang bengkok itu kalau dia dipanasin terus bisa apa? Bengkok. Bengkok, besi yang bengkok itu kalau dipanasin terus kan lama-lama tuh dia bisa cair tuh, bisa dilempangin. Cuma kalau dia kagak lu panasin gimana? Susah
setengah hidup tuh baja. Ini dipanasin dulu, dicet, nah baru tuh jadi. Kalau lihat kayak pedang kan dari apa? Ya besi tuh. Dari rantai kapal tuh dibikin tuh jadi pedang tuh, dari baja. Ya dipanasin gitu. Lu juga bisa gitu. Masa lu bengkok, kayak lu ikutin bengkok aja terus lu mati gitu. Kalau lu usaha, lu panasin tuh, artinya panasin tuh ya lu lawan tuh nafsu lu. Ya lawan nafsu kan capek. Dipaksain tuh. Baru bisa lempeng. Baru tuh ada harganya. Kalau cuma besi doang ada harganya nggak? Ada, ya paling mahal goceng dah gitu. Tapi kalau lu udah jadi pedang, bisa ambil lagi di pedang katana tuh, bisa miliaran tuh. Lagi tuh kayak Kenji tuh, tau gak Kenji? Gitu. Samurai X, pedang terbalik. Tuh. Tapi apa dia dibakar dulu, panasin dulu, baru ada harganya. Panasin kapan? Nanti istiqomah, dia berusaha panas apa? Dikatain orang, dihinain orang, dia terus tetap membara semangatnya bukan? Orang hebat tuh kalau dia dihinain orang, dikatain orang kayak bawang, tahu nggak bawang merah. Bawang merah ya. Jadi kalau diiris yang pedes siapa? Orang. Yang iris orang itu pedes. Bawangnya yang pedes. Pesan. Kalau dihina orang, direndahin orang, kalau bisa yang rendahin itu yang nangis, jangan dulu yang nangis. Nangis itu yang dipotong, yang bawang agak nangis. Yang potong nangis. Artinya nangis dia lihat kesuksesan lo, dia nangis. Tapi jangan mau buru-buru, mesti tanis. Wakala Abu Hanifah di Abi Yusuf rahimahullah taala, kuntu balidan. Ya berkata nih Imam Abu Yusuf, Abu Hanifah kepada Abi Yusuf, dulu itu aku bodoh gitu. Ya mana ada orang lahir udah langsung pinter, ada orang bayi langsung pinter. Ada. Oh, bayi aja belajar dulu, belajar ngomong, belajar jalan, belajar apa lagi? Belajar ngurep dulu. Gak ada bayi langsung jalan. Oh ya ajaib tuh. Kalau lo lihat film Bunyamin, bayi apa itu Samson Betawi baru tuh dia langsung udah jalan. Dulu orang juga ada, orang itu innal insan la yuladu aliman. Manusia itu nggak lahir dalam keadaan pintar. Nggak ada orang lahir pintar, tapi dia belajar baru bisa. Dulu itu aku bodoh. Ayahmak akhrajat kal muwadhama fid dars anil bilada wa iyyaka wal kasal. Dulu aku itu bodoh, tapi kebodohan itu ya aku keluarin, artinya diperjuangin tuh kebodohan dengan apa? Muwadhafa, dia senantiasa di dalam pelajarannya. Orang semuanya kadang tahu kalau nggak belajar. Emang siapa? Malaikat Jibril datang sama lo. Kalau Nabi sih iya, Malaikat Jibril yang ngajarin. Nah, dia bodoh itu nggak dipelihara sama beliau. Ya, pelajaran tuh. Wa iya kawal kasal, baik-baik dari sifat malas. Fa'innahu syu'mun wa afatun 'azimah. Karena yang namanya sifat malas itu apaan? Dia itu adalah racun yang mematikan dia sendiri. Jadi orang malas itu nggak perlu punya musuh, itu hancur sendiri dari kemalasan tuh. Malas cules lagi, wah, cakep tuh. Anwa'ud doror. Nah, lu nggak perlu orang yang mudorotin lu sendiri bakalan hancur. Karena sifat malas tuh. Itu penyakit yang paling berbahaya itu malas. Bahaya tuh. Waqala Syekh Abu Nasr As-Safar Al-Ansari, ya nafsu la tarju' 'anil amal fil birri wal adl wal ihsan fi mahal
Wa kullu dhi amal fil khair muktabatun wa fi bala'in wa syu'mun kullu dhi kasar. Nah, berkata itu Syekh Nasr As-Saffar Al-Ansari radhiyallahu an, wahai diriku, la tarah. Kata beliau itu, la turki. Janganlah sekali-kali kau ar-raha. Artinya itu santai-santai. Santai-santai dalam apaan? Ngikutin kemalasan dari berbuat amal-amal yang baik. Makanya kalau amalan baik itu lu mesti biasain. Orang sembahyang mengangkat beras sekarung beratan mana? Hah? Sekarang. Beras. Lu sholat mengangkat beras sekarung beratan mana? Beras. Angkat beras. Tapi kalau orang kagak biasa sholat beratan mana? Sholat. Ada tukang panggul. Sudah. Dia ngangkat beras dua karung juga kuat tuh. Kalau satu karung 50 berarti dua karung berapa? 100 kilo tuh digotong sama dia. Kuat dipindahin. Wow, berapa kali tuh dipindahin sama dia. Coba suruh sholat, kagak biasa sholat. Sholat lagi 2 rakaat, sholat 2 rakaat sih. Kan bentaran tuh sholat. Nggak seberat ngangkat berat. Tapi kalau nggak biasa sembahyang berat. Kenapa? Dibiasain. Jadi malasnya dipelihara. Orang puasa Ramadan berat gak? Berat. Kalau belum biasa, tapi kalau udah biasa bener dia berat. Ini baru biasa, biasanya mokel ya. Jadi kalau belum biasa berat, tapi kalau udah biasa enteng. Kalau nggak dibiasain dari sekarang lu puasa, lu ambil tua lu pakai puasa, mensing lagi sama orang. Tapi namet tuh, udah nggak puasa mejeng sama orang. Kenapa? Dibiasain tuh, begitu dibiasain. Makanya jangan dibiasain tuh, udah diingetin ulama. La turakhi anil amal wal ihsan, dari berbuat pekerjaan baik. Mau pekerjaan baik akhirat juga pekerjaan dunia, jangan dibiasain males. Fil birri wal adl wal ihsan, ambil lagi di dalam kebaikan, sifat adil, berbuat kebaikan itu jangan dibiasain males. Bimahalin, dari mulai lu waktu kecil itu dibiasain tuh. Makanya aulia-aulia itu, contoh misalnya di Abdurrahman Segaf, dia dari umur 8 tahun beliau itu pagi hatam Quran 8, malamnya 8 kali. Berarti berapa kali itu? 16 kali hatam Quran. umur 8 tahun sehari. Lalu berapa? Ya sebulan aja, setahun belum pernah hatam Quran. Karena dibiasakan dari kecil. Itu Imam Syafi'i dari umur 9 tahun itu udah ngajar ulama. Umur 9 Tahun. bayangin aja 9 tahun udah ngajar ulama. Masya Allah. Tapi apa jangan dibiasain. Imam Bukhari umur 10 tahun udah hafal 16.000 hadis. Karena makanya jangan dibiasain dari kecil males-malesan, harus modal ngaji gitu. Wah, jangan balas-balasin, paksain gitu. Bayang antara males banget. Ntar ambil tua lo gak mau sholat. Wa kullu dhi amalin fil khair muktabitun. Artinya setiap kebaikan itu, amalan baik itu qadima alaihi lil wazan, itu dia terbiasa. Tuh. Ini bisa. Oh tuh. Dibiasain tuh. Kullu dhi amal muktabidun min halim bi amal khair, yakni yatamanna kullu syai' isaksina yakun hal wa inal mislamina binal ajr wa sawab. Karena yang namanya perbuatan baik itu muktabitun,
itu dia kayak apa sih namanya, banyak orang yang pengen, tapi mesti dibiasain. Wa fi bala'in wa syumun. Tapi kalau musibah, penyakit, racun itu bagi orang yang malas. Udah malas, waduh susah dah kalau udah malas. Karena orang malas itu yatrukul a'malun nafi'ah. Dia meninggalkan amalan yang manfaat sama dia. Baik sekarang, ambil lagi yang waktu akan Dah. maka dia bakal mendapat bala, bakal mendapat musibah baik di dunia dan di akhirat. Makanya orang yang udah mati dia bisa bangun lagi, dia ngomong, dia bilang ya Rabbi, dia minta balik lagi, ya Allah, a'malu salihan, saya bakal janji dah ya Allah, saya bentaran ya di dunia, saya bakal beramal baik dah. Kalah, nggak bakal bisa. Lu dulu pernah di dunia begitu juga dulu. Kemarin di dunia lu kagak mau, kalau udah mati kagak bisa. Jadi jangan dibiasain tuh sifat malas. Wakala qad ittafaqa fi hadzal makna, sama nih sesuai dengan makna. Da'i nafsi at-takasul wa tawani wa illa fasbuti fi dhil hiwan falam ara lil kasal hattun yahuz siwa nadam wa hirmanil amani. Maka disebutkan dalam syair itu, wahai nafsu, wahai diriku, tinggalkanlah sifat malas itu. Dalam syair nih, sifat malas itu tinggalin. Apalagi watawani, tawani itu cuma ngayal aja dah. Ngayal, udah males kamu ngapa-ngapain ngayal lagi, kan enak banget tuh. Udah males mau berhayal. Tinggalin tuh sifat-sifat begitu. Fasbuti fil hiwan. Ai fasbuti fil amal zil hiwan wal hikara. Maka tetaplah di dalam beramal, di dalam berbuat yang baik-baik, yang manfaat, kerjain. Kayak belajar, jangan males-males. Mana aja, malas jangan, tinggalin. Mau dia belajar, mau dia ibadah, berbuat baik, jangan malas. Kalau dari itu fasbuti, mesti tetap tuh. Kalau arolil kasal hattun yakhudhu, maka tidaklah aku melihat orang yang malas itu hadzun yahdha, dia mendapat bagian. Dia mendapat bagian, kagak ada tuh ceritanya orang malas dapat bagian. Kesuksesan nggak ada tuh, orang malas jadi sukses, kagak ada, nggak ada ceritanya. Kaqauli ta'ala kamasalil himari yahmilu asfaro. Umpamaan kapan? Kayak keledai itu. Tahu keledai kan? Keledai kan baca tuh doang gede. Gitu kan? Kalau makanya inna ankar aswat la sautul hamir gitu. Itu suara yang paling Allah nggak demen tuh, itu suara keledai. Keledai. Bukan kedelai, bukan. Kan dia membantu suaranya itu. Ngok gitu tuh. Suaranya kencang doang. Nah, itu Allah perumpamain begitu tuh. Udah males, yang dikoreksi orang mulu. Udah mau orang males, kagak mau kerja, kagak mau ngaji, kagak mau berbuat amal baik. Orang aja diomongin tuh. Orang ini tuh itu ini lu ngapain kerjaan lu gitu, lu ngapain, apaan yang lu perbuat. Makanya orang kayak begitu tuh kata Allah itu seperti keledai, kayak keledai itu cuman bisa suaranya doang, suaranya cempreng lagi, dia bersuara aja udah keledai tampangnya udah jelek, ambil lagi sih bunyi. Umpamanya begitu kayak Al-Quran. Nah, bagian orang malas dapat apa? Siwa nadam, cuman dia menyesal doang. Wahirmanil amani, dan dia dapat kegagalan doang udah. Cita-citanya nggak dapat, udah. Itu udah hukumnya. Yang sukses aja, yang sungguh-sungguh aja belum tentu sukses, gimana yang malas?
Kali lu anak presiden kali, anak presiden aja mesti rajin juga nih. Bantuin bapaknya. Kamu Kam min haya wa kam ajzin kam nadam jam tawallada insan min kasal iyyaka an kasal fil bahs an subah magad alimta magad syakka fin kasalin. Akan disebutkan tuh berapa banyak orang yang hidup, berapa banyak orang yang dia lemah, yang dia bakal menyesal dilahirkan sama orang gitu, karena sifat malasnya sama perbuatan jeleknya dia. Jadi berapa banyak nih emak-emak nih sampai ngomong begini nih, gue nyesel lah ngelahirin lu, misalnya kan gitu tuh. Ada tuh yang begitu tuh, emaknya, gue tahu lu gua agak lahirin lu, kalau begitu cuma nyusahin doang kan jadi anak. Ada tuh, udah anaknya males, susah, iniin susah, sampai dilaporin polisi itu. Belum lama tuh, ada ibu-ibu ngelaporin anak itu. Oh diancam dulu sama anaknya bawa golok, akhirnya dilaporin sama ibunya ke polisi. Kalau dia bisa gini, gue tahu gue gak lahirin lu gitu. Karena apa? Karena sebab sifat malasnya dia. Waqad alimta wa ma qad syakka min kasal. Berapa banyak orang yang kau udah tahu tuh, kau lihat tuh dari akibat perbuatan malasnya dia. Kan kita lihat ada orang yang udah umurnya itu karena sifat malasnya dia, kan kita bisa lihat apa yang dia dapat. Min qillati ta'ammul bi manaqibil ilmi wa fadaili itu. Makanya udah disebutkan tuh dalam sifat malas itu, dalam keutamaan untuk ilmu tuh udah dibahas tuh tentang malas. Payan bagi ayat aba nafsa anit tahsil wal jid wal muadhamah. Maka hendaknya kita itu yusyak wa yahrik, punya gerakan, punya keletihan. Apa yang kita bikin letih? Diri kita bikin letih. Mau ngaji, mau beramal soleh, nuntut ilmu, itu mesti kita bikin letih tuh diri kita. Jangan lu ikutin kemauan lu aja. Apalagi wal muadhafah, mesti istiqomah juga. Gak bisa lo bangsa sehari, 2 hari, sebulan, 2 bulan, setahun, 2 tahun, kagak. Bisa puluhan tahun lo, sampai mati kalau perlu. In fadailil ilm fa innal ilma yabqa wal mal yafna. Di dalam apa? Di dalam menuntut ilmu. Karena orang namanya ilmu itu, orang jangan dia masih hidup, orang udah mati aja. Kalau dia berilmu, ini orang udah mati nih, tapi dia berilmu, ilmunya manfaat, dia masih dapat bagian, dapat pahala, kiriman pahala. Kayak yang ngarang kitab ini, beliau ini hampir sekarang dapat masih kiriman pahala. Kita baca begini dapat pahala berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, dapat dia pahala ini. Kalau ada lagi di belahan dunia baca kitab beliau, dapat lagi. Ntar ada lagi zaman, padahal beliau itu meninggal udah 600 tahun yang lalu, tapi pahalanya masih ada. Kira kalau begitu. Itu bagaimana? Orang santai-santai kagak, dia berusaha tuntut ilmu. Wal mal yafna, tapi kalau yang namanya harta habis. Harta nggak bisa beranak. Ada nggak duit beranak? 1 juta lu simpen, lu belanjain dia beranak, kagak ada. Habis sudah. 10 juta habis ya habis sudah. Mau 1 miliar ya habis. Nggak ada istilahnya dia beranak hampir 100 tahun, 200 tahun, nggak ada tuh. Mau dihargainya artinya 1 triliun juga 100 tahun kemudian habis. Karena yang namanya dunia itu ya fana, binasa. Tapi kalau orang punya ilmu, dia hidupnya, dia dapat manfaat, ketika meninggal juga dapat.
Kama qala Amirul Mukminin Sayyidina Ali bin Abi Thalib radhiyallahu an, sebagaimana diucapkan oleh Imam Ali bin Abi Thalib, radina kismatal jabbar fina lana ilmun walil a'da'i malun. Kata Sayyidina Ali, kita lebih ridho bagian kita. Allah kasih nih bagian kita apa? Ilmu. Ilmunya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tentang sholat, bagaimana ilmu yang bagaimana kita bisa kenal sama Allah Subhanahu wa taala, bagaimana kita bisa ibadah yang benar kepada Allah. Itu namanya ilmu yang manfaat. Nah, itu kita ridho sama Allah bagian kita itu. Nah, bagi a'da, musuh-musuh Allah, malun, harta. Berapa banyak musuh-musuh Allah dikasih harta? Dengan harta apaan? Dia maksiat, dia tambah jauh dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kita ridho aja dah. Wal ilmu nafi' la yabqa la yadhar, karena sesungguhnya harta itu yafna an garib. Dia waktu singkat aja bisa habis harta. Lu punya duit 20 juta ya dah. Lu beliin iPhone habis enggak? Habis. Berapa menit tuh habis nih? Satu. Ya, lu di depan set habis tuh duit. Habis. Tapi kalau ilmu disampein, tambah lagi dia amalin, dia sebarin, dia ngajarin, tambah tuh ilmunya, nggak kurang. Dia mati terus. Wa innal ilma yabqa la yazal. Ilmu itu abadi selama-lamanya, kagak ada habisnya. Nih, Alek nih pengarang kitab nih, Zarnuji ini, habis ilmunya? Enggak. Ratusan tahun beliau ngarang itu masih dibaca. Kalau orang ngomong kuno tuh udah ketinggalan zaman. Sini kalau lu betabok kalau lu novel udah ada waktunya. Dulu yang rame banget apa tuh ayat-ayat cinta. Sekarang aja lu nggak tahu tuh ayat-ayat cinta, tahu nggak? Enggak. Nggak tahu tuh. Paling cuma berapa tahun viralan tuh. Kalau dulu rame banget tuh ada ayat cinta novel. Habis sudah, kagak ada. Ketika kita bertasbih, habis, kagak ada ceritanya lagi. Kagak ada tuh orang beli kitabnya lagi. Tapi ini kitab, beliau ini orang Samarkand, daerah Uzbekistan. Itu 600 tahun yang lalu. Ini kitabnya bisa dibaca sekarang. Orang Indonesia, orang Afrika, orang Eropa dibaca ini kitab. Di pesantren Jawa, berapa orang baca ini dari zaman ke zaman. Makanya ilmu itu abadi, habis. Orang baca Maulid Habib Ali Simtuduron. Itu Simtuduron umur 100 tahun tuh. Di mana orang baca? Seluruh dunia orang baca Maulid. Habis. Apa bosan orang? Bosan lah baca Maulid Simtuduron? Kagak ada. Kalau lu bosan emang lu nya setan. Karena nggak ada orang baik yang bosan baca Maulid Habib Ali. Nggak ada itunya orang. Kalau lu bosan berarti lu biar setan dalam diri lu tuh. Setan nggak demen orang baca Maulid. Ilmu abadi. Wal ilmu nafi' ma minana lamat lagi ilmu la yanfa' wala yasul bihi minal ilmu nafi'. Nah, yaitu ilmu yang bermanfaat itu yahsul bihi husnul dzikir wa yabqa dzalik ba'da wafatihi. Karena orang yang punya ilmu manfaat, artinya ilmunya manfaat itu ilmunya diamalin. Dirinya dia dulu ngamalin, terus diajarin sama orang, baru namanya ilmu manfaat. Jangan lu ajarin orang, jangan mabok dosanya gede, dalilnya ini, dianya mabok. Kacau, namanya nggak manfaat tuh. Jangan korupsi. Dianya korupsi. Baca selawat sama Nabi, dianya nggak baca selawat. Orang dulu. Nah itu jadi nggak begitu. Disebut ilmu manfaat itu kalau dia meninggal, nah dianya disebut tuh. Ketika dia mati itu masih dibicarakan. Kayak ini masih dibicarakan.
Wa yabqa dzalika ba'da wafati baina hayatun abadiyah, dan dia bakal kekal tuh setelah meninggalnya dia. Jadi dia hidup abadi. Makanya orang disebut hidup abadi, ketika dia mati masih dibaca tuh. Contoh misalnya kayak guru kita Ibu Hasan itu kan setahun meninggal, tapi kan baca selawat itu masih dibaca, majlisnya masih jalan. Itu setiap detik pahalanya dapat kekiriman kepada beliau. Ini ulama-ulama yang ngarang kitab itu ilmunya sampai sekarang tuh masih dapat dia. Di kuburan dia santai, dia nikmatin gitu. Tapi kalau orang yang amalan pas-pasan, ya digebukin malaikat mulu, udah itu kurang lagi. Kadang doain, ya. Kalau ini kan udah pasti didoain. Kita baca qala radhiyallahu anhu, berkata semoga Allah meridhoinya, dapat kita doa. Tapi kalau misalnya lu kagak ini ya, nggak dapat doa lu. Makanya disebutin tuh. Disebutkan oleh Imam Mufti Al-Aimatul Hasan bin Ali Al-Ma'ruf syiaran, al-jahilu fa mauta qabla mautihim wal alimu wa in matu fa ahya. Maka disebutkan tuh, orang bodoh sebelum dia mati badannya jadi kuburan buat dia. Ini kita nih kalau jadi orang bodoh, makanya lu nauzubillah, jangan mau jadi orang bodoh. Kalau udah tahu bodoh lu ngaji. Orang kalau bodoh sebelum dia mati badannya jadi kuburan buat dia. Lu tau gak bangke hidup, bangke apa? Bangke mayat hidup. Nah itu orang bodoh. Kalau lu bodoh mah mayat hidup lu, badan lu kuburan. Artinya apa? Kagak ada manfaat buat lu. Kalau sampah masih ada manfaatnya buat pupuk. Nah lu kalau bodoh tuh, makanya jangan puas sama kebodohan. Mesti dilawan tuh kebodohan kita. Nah, kebalikan, wal alimun, orang yang berilmu, yang ngamalin ilmunya, wa in matu fa ahya. Kalau mereka meninggal, mereka hidup di kuburnya. Artinya apa? Kesenangan abadi itu. Nah, dalam syair lain disebutkan Imam Burhanuddin, wa fil jahli qabla mauti mautun li ahli. Yang namanya kebodohan sebelum orang mati dia udah mati dah. Orang bodoh sebelum dia mati dia udah mati. Fa ajsamuhum qabla al-qubur kuburun. Tuh. Badan mereka itu sebelum dikubur dia udah dikubur. Jadi badan lu udah kayak kuburan lu. Nah, kalau lu bodoh, sama aja lu. Lu kuburan udah lewat aja. Kenapa bodoh, enggak mau ngaji lagi. Kuburan udah lu gitu. Wa idem ra'alam yahya bil ilmi mayitun. Ana sesungguhnya seseorang dia bisa dibilang hidup kalau dia belajar. Kalau dia nggak punya ilmu, mayit dia. Walaysa lahu hina nusyuru. Ya udah itu kayak apa sih? Ya udah kayak kuburan udah tuh. Kenapa? Laisa lahu hina intibah minal ghafla nusyur. Karena orang yang bodoh diperingatin juga kagak mau, disuruh ibadah kagak mau, dia berbuat baik kagak mau, ya udah kayak orang mati lu. Ai hayat qiyam min kuburihim laisa huwal ajsad. Idza intabahu qaumun min kuburihim wa saru misal ahyal alamin. Beda kalau orang alim ketika dia meninggal itu dia kayak orang mulia dia bangkitin Allah dalam keadaan mulia. Nah, tapi orang bodoh ya udah dia bingung mau kemana gitu. Kayak orang habis mimpi buruk gimana sih lu kalau bangun kalau habis mimpi rap-rapan gitu? Kaget, panik. Nah, orang bodoh kalau mati begitu tuh bangun. Mana nih gitu. Itu orang yang berilmu. Akhul ilm hayyun khalid ba'da mauti. Orang yang punya ilmu dia bakal hidup abadi. Setelah dia matinya dia setelah meninggal itu dia bakal dapat kemuliaan. Tahta turab ramim wa dal jahli mayyitun wa huwa yamshi.
Walaupun dia hidup di bawah tanah atau enggak dia udah dikubur, tapi orang alim itu dia masih tetap hidup di dalam kubur. Artinya dia selama di situ dia dapat nikmat, dia dapat rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Bahkan dia bisa doain orang. Kalau orang alim dia meninggal, kita datang ke kuburnya, terus kita tawasul kepada Allah, minta kepada Allah lewat perantara tuh orang alim, bisa dikabulin hajat itu. Dia di kubur aja bisa nolong orang. Di kuburnya aja bisa ngasih rezeki orang. Lu jalan-jalan makanya jarah oli semua, pernah jarah oli semua belum lo? Belum. Ya, ayah. Ini ajarin mulu sih mana? Jarah semua oli semua, lihat tuh orang. Kang ojek aja tuh sehari pendapatannya satu bisa 7 juta. Iya, 7 juta tuh. Makanya kalau mau lu daftar jadi kang ojek di Sunan Muria, lu mesti bayar dulu tuh trayeknya 75 juta bayar. Tapi dia sehari bisa dia sekarang dia pulang balik nih, naik satu kali naik orang 15.000, ntar turun lagi 15.000, udah 30.000. Nah, kalau sehari dia bawa 500 orang berapa? Banyak. Banyak kang ojek sudah lu di Sunan Muria. Kemudian orang naik motor itu serem-serem tuh. Belum tuh kang ojek yang lain. Bayangin, belum yang pada jualan di situ. Kenapa tuh banyak orang? Belum parkiran. Meninggal tapi bisa ngasih orang hidup orang. Ini orang hidup nyusahin dulu. Nah, itu makanya disebut orang yang alim tuh begitu. Biar walaupun di bawah tanah tapi ini bisa ngasih manfaat orang. Belum dapat dengan sebab beliau, kayak contoh misalnya Pak Ali Kuitang. Itu yang jualan tiap minggu, wow, udah lebih juga kayak bazar tuh Kuitang. Yang datang aja puluhan ribu orang. Pernah ke Kuitang belum? Ilah, ngajirin dulu sih mainnya lo. Kuitang no, main ngaji, lihat tuh. Jualan tukang jajanan apa aja ada tuh. Itu orang semua dari minggu pagi tuh orang pada jajan semua. Dari situ ada pengajian, dapat ilmu juga orang, berkahnya Habib Ali Kuitang. Tuh, walaupun hidupnya udah di bawah tanah. Wazul jahli mayitun wa huwa yamsi alat tara. Nah, tapi orang yang bodoh nih model kayak kita nih, walaupun kita jalan di atas tanah, ya dzunnu minal ahya wa huwa adim. Kita nyangka diri kita masih hidup, tapi kita udah kayak bangke hidup jalan zombie lo. Zombie tuh enggak? Zombie lo. Udah kayak zombie jalan tuh. Kenapa lu nggak bisa manfaat buat orang? Nah, kata tikus, gelekan dulu gue. Kagak ibadah, kagak mau ngaji lu. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Jangan dah. Wallahu a'lam. Allahumma sholli ala sayyidi sadat wa muradat wa iradat wa kainat Bibika Muhammad
وأهدنا الحسنى برحمتك
Amin. Muhammad. Amin. Alhamdulillah.